Oh, lihat ini coy, mantul kan? Ini dia salah satu kendaraan yang pasti bikin kalian ketar-ketir ya. Tapi ini versi mini ya, jadi kalian nggak akan takut kalau kena tilang. Jadi ini keren banget ya. Hari ini kita akan bahas koleksi mainan atau kendaraan publik diecast gue ya, yang paling cakep pol di rak gue ini ya, di belakang ya. Bisa kalian lihat coy. Jadi jangan kemana-mana, subscribe. Yes, kenapa kendaraan publik? Karena diecast itu bukan cuma mobil sport aja ya yang mahal-mahal. Jadi ada cerita, ada sejarah, ada nostalgia dari mobil polisi di sini. Ada kereta cepat, ada mobil-mobil truk kayak gitu, dan juga ya ini Shinkansen ya. Semua itu bagian dari hidup kita sehari-hari dan surprisingly ya. Jadi diecast itu keren banget. Oke, langsung gas saja kita mulai ya. Josh. 1 hour later. Nah, lihat nih teman-teman. Ini adalah Mini GT Defender Korlantas Polri ya. Mantul sini detailnya, lihat nih. Wow, cakep ya, Josh. Dari stripping biru merah, lampu strobonya juga ada. Ya, lengkap ini. Jadi ada value-nya ini ya, ini kendaraan publik yang benar-benar ada di Indonesia ya. Mungkin saja. Mungkin saja. Lihat di detailnya ya. Ya, dari depan teman-teman. Keren ya. Jadi ya mobil polisi itu selalu jadi ikon kolektor pemula teman-teman ya. Ya, jadi ya suka banget lah. Banyak yang suka mobil-mobilan polisi, anak-anak juga suka. Dan harganya stabil, gampang dijual lagi, maybe ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, tapi ya kalau gue sih enggak usah dijual lah ya, karena ya gue gak bakal bosan. Dan ini salah satu Mini GT yang apa ya namanya ya, ini loh apa namanya, ini Mini GT yang eksklusif Indonesia ya, karena dibikin mirip mobil polisi ya. PRJ, polisi jalan raya. Nah, keren ya, keren banget nih. Nah, bagi kalian yang suka diecast seperti ini, kalian masih bisa cari di marketplace ya. Komen dong ya, kalian tim polisi atau tim pemadam? Nggak ada pemadam di sini. Ambulan juga nggak ada, sudah dijual semua. Ya, yang ada tinggal polisi dan tentara ya. Ya, jadi kalian suka yang mana teman-teman? Komen ya. Seperti ini teman-teman ya, ini Mini GT Land Rover Defender 110 Korlantas Polri Indonesian Traffic Police ya. Ini sudah lama banget, sudah tahun berapa ini. Tapi ini keren banget teman-teman ya. Kalau ada yang belum dapat ya, semoga kalian bisa nemuinnya di marketplace teman-teman ya. Nah, seperti ini detailnya ya. Kita zoom dikit supaya kalian bisa lihat ya. Nah, di bagian tamponya seperti itu ya, ada tulisannya melindungi dan melayani masyarakat, ada logo polisi lalu lintas. Nah, ini ada stripping panah merah dan biru ya. Oke, seperti itu, cakep. Dan ini untuk spionnya juga ada cet-cetan kayak reflektor, padahal ya nggak memantulkan. Setirnya setir kanan teman-teman, dan detailnya seperti ini dari samping kiri dan kanan ya. Ada tulisan PCR juga, ini ada lampu ininya juga, sirenenya. Oke ya, ini ada tulisan polisi di kap depannya dan stripping merah biru seperti biasa. Kayak ini logo polisi Indonesia ya. Dan ini untuk bagian lampu depannya sudah pakai plastik mica ya. Ya, seperti itu. Ada di tempat tengahnya Land Rover 110 ya. Oke, dan ini detail grillnya, di sini ada logo Land Rover juga, cuman kecil banget, hampir nggak kelihatan. Ini detailing lampu sen dan juga lampu ini fog lampnya ya. Dan ini bumpernya seperti ini, kotak lurus biasa ya. Nah, seperti itu guys ya, detailnya. Di sini juga ada cet-cetan lampu. Dan di sini ada tempat pengisian bahan bakar di sebelah kanan, keren. Dan ini untuk di belakangnya ada ban serep, dan ini karet juga ya, banyak karet ya. Bagian belakang seperti ini teman-teman ya, cet-cetan juga tapi. Oke, seperti ini ada towingnya untuk geret sesuatu ya. Nah, ini base-nya metal juga ya. Mini GT made in China ya. Seperti ini, detail bawahnya ada gardannya dan juga bagian-bagian bawahnya, kaki-kakinya ya. Oke, seperti itu. Ini bisa rolling, bannya terbuat dari karet, cuman agak tipisan bannya ya. Oke, seperti itu guys. Ya, ini detailnya teman-teman ya. Keren. Di sini ada sunroof kecil di samping kiri dan kanan ya. Oke, cakep. Tempat duduknya ada bangku belakang dan 2 di depan. Terus belakang ini model ini yang menyamping gitu ya. Oke, keren ya, mobil Land Rover Defender 110 polisi ini ya, keren, cakep ya. Wih, ini Alphard ya, tapi bukan Alphard Sultan ya ini. Jadi ini adalah kendaraan VIP ya, yang sering jadi kendaraannya pejabat negara gitu ya, pejabat negara, menteri gitu-gitu ya. Dan juga sampai mobil jemputannya ini ya, orang DPR. Atau mungkin mobilnya pebisnis ya. Jadi oke ya, ini fun fact-nya, ini Alphard jadi simbol apa ya, mobil publik premium di ini ya, di Asia ini ya. Tomica bikin versi ininya dengan bentuk yang luar biasa teman-teman ya. Detailnya juga sudah pakai plastik mica, dan juga ada fitur open part di bagian bagasi belakang ya, keren ya. Nah, ini apa ya, buatan bodinya halus juga ya, lampunya presisi. Oke, cakep kan ya. Nah, cakep, kalian wajib koleksi ini ya kalau kalian suka dengan mobil-mobil yang diincar ya. Karena jarang-jarang ada apa namanya,
diecast yang bikin kayak gini ya. Ya nggak tahu, Hot Wheels katanya mau bikin juga, semoga. Oke, ini dia Tomica Toyota Alphard yang versi reguler ya, nomor 12. Kita juga ini ya versi Alphard ya, ini versi Toyota Alphard Tomica reguler ya, nomor 12. Kalau nggak salah ini keluaran tahun 2020 coy. Nah ini keren ya, cuman tidak ada spionnya. Dan ini catnya sudah mulai merintis karena ini ya, karena efek iklim tropis, kelembabannya tinggi. Untuk detailnya, lampu depannya sudah pakai plastik, detail grillnya seperti ini, logo Alphardnya kelihatan seperti ini, dan ini lampu fog lampnya cakep sekali. Setir kanan, kacanya agak smoky ya. Dan di belakang ini ada ini ya, bagasi yang bisa dibuka, bagasi belakangnya ya Alphard gitu ya. Ini ada logo Toyotanya. Buka ini sudah mulai agak seret ya, sudah nggak seret lagi, sudah mulai longgar. Nah kalau kelihatan di dalam seperti ini ya interiornya. Oke, kursinya ada 2 depan, 2 di tengah, dan di belakang ini cuma ini bagasi aja. Nah seperti ini ya, Toyota Alphard made in Vietnam, Tomica, copyright Tommy, skala 1:65 ya, bukan 64, 2015. Dan ini sudah ada detail-detail kayak gini ya, ukir ya. Bagian bawahnya plastik dan sebelahnya juga plastik. Ini bisa ada efek ini ya, suspensinya. Oke, keren ya. Mesin bakar dan garis-garisnya dicetak dengan rapih ya. Dan di atasnya seperti ini, cakep ya. Oke, mantul bener ya. Nah teman-teman, yang ini lebih unik lagi ya guys ya. Jadi ya ini adalah mobil towing guys ya. Mobil towing amazing ya. Jarang dibahas ya, jarang direview juga ya. Ini keren nih, ada ininya ya, bisa buat ngangkut-ngangkut ya, buat ngangkut-ngangkut. Ini bisa juga dijungkat-jungkit gitu ya. Nah ini keren-keren banget guys, keren. Kalian wajib punya diecast Tomica yang satu ini. Ini Tomica Limited Vintage ya. Jadi kendaraan operasional seperti ini penting banget ya. Ini agak lebih mahal coy ya. Ini adalah Tomica Limited Vintage Neo ya, LVN ya. Dan ini modelnya adalah Nissan Atlas ya. Truknya Nissan Atlas ya. Jadi teman-teman ya. Waduh, tulisannya Cina nggak bisa, tulisan Jepang ya. Jadi nggak bisa kelihatan ya. Oke, seperti itu. Nah ini ada tulisan ini Nissan Atlas F24 safety loader ya, dan kayak gini ya. Nah ini diecastnya teman-teman ya. Oke, spionnya nggak ada ya, memang apa ya namanya ya, diecast limited vintage, walaupun ini mahal tapi ya ada spionnya nggak ada. Ini bisa diginiin ya teman-teman ya, bisa buat ngangkut kendaraan ya. Coba kita simulasikan ya, kita simulasikan teman-teman. Coba kita simulasikan ya. Oke, ngangkut siapa yang nanya ini? Ya ngangkut mobil polisi kali ya, mobil polisi kita angkut. Nah bisa gitu ya. Bisa gitu teman-teman ya, bisa begitu. Nah cakep ya, dia bisa mengangkut mobil ini dan nggak gerak ya, karena sudah ada ininya, penjaga ininya, apa namanya, pengganjalnya ya. Oke, cakep ya. Ini bahannya metal semua, ini bahannya metal semua, cuman ini yang bagian sininya plastik, jadi agak berhati-hati teman-teman ya. Saya juga agak ringkih. Ini diecast yang sangat keren ya, skalanya 1:64 ya, pure 1:64, jadi memang agak gini ya. Dan ini bahannya karet teman-teman. Ini detail bawah-bawahnya seperti ini. Nah ini Tomica Limited Vintage ya. Ini benar-benar oke bingit. Bagi kalian yang suka dengan diecast truk, ini bisa kalian koleksi teman-teman. Diecast TLVN Tomica Limited Vintage, kalau nggak salah harganya sudah 600 ribuan ini. Nggak tahu sekarang apakah naik lagi jadi 800 ribu. Sempat jadi 900, cuman tiba-tiba di pasaran turun ya. Mungkin daya beli menurun, harga juga ikutan turun ya. Keren ya, bisa dibuat ngangkut-ngangkut gini ya. Ya, keren ya, cakep ya. Nissan Atlas Transporter ya. Oke, Nissan Atlas Safety Loader ya, bisa ngangkut Century juga ya. Gede ya. Oke, keren banget teman-teman. Ya, kalau yang ini dia kereta cepat bus. Salah. Ini kereta cepat Jepang ya, namanya kereta Shinkansen series E6 ya, series E6 coy. Nah ini boxnya ya Tomica Long ya, masuk di koleksi Tomica Long. Dan ini keretanya ini ya teman-teman ya, Shinkansen series E3 ya, E6 ya, E6 ya, seperti ini ya. Ya sekilas sih kayak keretanya Wush ya. Cuman ini dari Jepang asli, yang itu enggak ya. Dan ini detail-detailnya ya. Oke, seperti ini kalau dijelasin gimana ya. Ini semuanya sudah ada detailing pintu, detailing jendelanya ya, keren banget. Dan ini bagian kaca depannya untuk supir ya. Cuman ini apa ya, bukan kaca ya, tapi lebih ke ini ya, body terus dicat hitam gitu ya. Tapi rapi ya cat-catannya ya, jadi nggak ada yang melewat gitu ya, nggak kayak Hot Wheels ya, kadang-kadang melewat ya catnya ya. Yang namanya juga lebih murah. Kalau ini harganya dulu waktu itu dapat harga 75.000 ya. Kalau sekarang harganya mungkin 90 atau 120 lebih ya. Ini series E6 made in Vietnam, dari plastik ya, dan banyak plastik kayak gini. Oke, cakep teman-teman, cakep ini, cakep banget ini. Bagi kalian suka dengan kereta-keretaan, diecast kereta yang full besi materialnya kayak gini, yang cukup kokoh dan solid, nah ini bisa kalian koleksi teman-teman ya. Wah, cakep ya, cakep bingit sih. Widih ya, mantap coy. Nah kalau ini kekinian banget teman-teman ya, ini adalah VW ID Bus mobil listrik
modern ya, ramah lingkungan teman-teman. Ini ada kartunya ya. Nah ini termasuk kategori diecast EV electric vehicle ya. Sekarang mulai naik daun ya. 5-10 tahun lagi ini bisa jadi koleksi yang langka atau rare ya, karena merekam evolusi otomotif pada masa kini. Jadi mobil listrik sekarang sudah mulai rame ya. Ya ini salah satunya. Ini juga dipamerkan di apa namanya Gias ya. Jadi di Gaikindo ini ya, pameran otomotif ya, keren ya. Detailnya juga cakep ya. Ini keren nih bisa kelihatan ya. Wow, mantap. Ini ya Majoret ya. Majoret Volkswagen ID Bus. Ini mobilnya keren ya, warna putih kuning ya. Detailnya juga cakep ya, lampu plastik ya. Dan ada logo VW-nya di sini aja, ada grill-grill kayak sarang tawon gitu ya. Ini detailnya juga ada spionnya ya, jadi nggak kayak ini merek-merek ini ya, Mattel kadang-kadang ya. ID Bus ya, saya bukan anti Mattel, kan kalau anti Mattel saya nggak akan beli ini ya. Jadi saya bukan anti Mattel teman-teman, jangan bilang saya anti Mattel. Nah ini bisa dibuka seperti ini ya, bisa digeser ya, pintu gesernya keren ya. Interiornya warna putih, setirnya setir kanan ya, karena masih mobil Eropa lah ya si Volkswagen ID Bus ini. Detailnya cakep ya, ada suspensinya pula ya. Nah bahannya plastik sayangnya, dan di bawahnya seperti ini plastik juga base-nya, tapi oke ya, made in Thailand, skalanya 1:65 ya. Oh sama kayak Alphard ya, 1:65. VW ini official license ya. Oke, cakep ya, cakep. Nah, Majoret Volkswagen ID Bus. Nah, ini baca sendiri lah ya. Keren ya, keren. Detail-detailnya sih oke, kece. Nggak ada ampun nih. Wajib dikoleksi guys. Berikutnya mobil Century, mobil pejabat-pejabat Jepang, klasik, mewah, tapi tetap kendaraan publik karena dipakai pemerintah ya. Dan ini ada moving partnya teman-teman, bikin value-nya naik. Kap mesin bisa dibuka, bagasi belakang bisa dibuka, keren banget ya. Kita lihat detailnya apa ya. Nah seperti ini mobilnya, Toyota Century ya, dari Matchbox Moving Parts. Wow. Nah kalau yang ini adalah Toyota Century ya, ini dari merek Matchbox Moving Parts dari Mattel ya, brand Mattel ya. Jadi jangan bilang saya anti Mattel ya, ini saya suka Mattel yang ini ya, Matchbox Moving Parts, ada fitur open partnya ya. Nah ini keren ya. Ini juga mulai jarang di gantungan ya, di Indomaret, Alfamart sudah mulai susah. Kalian bisa nyari, mungkin Superindo masih ada. Nah ini detailnya seperti ini guys ya. Oke, kita sorot dikit biar kelihatan. Nah ini detailnya masih cet-cetan semua ya. Jadi ya kalau dibilang ini apa namanya lampu plastik enggak ya, ini masih cet-cetan semua di bodinya ya. Bodinya metal, cuman metalnya kayak metal recycle gitu ya. Dan ini grillnya, ini detail logo Century-nya, platnya juga Century, lampunya cet-cetan seperti ini, mirip kayak lampu beneran tapi cet-cetan. Dan bawahnya ini masih warna chrome ya, plastik, bannya plastik juga ya, keren. Setirnya setir ini ya, kanan teman-teman ya, setirnya ke setir kanan karena mobil ini ya kekaisaran Jepang ya. Nah bisa kelihatan seperti teman-teman ya, nggak ada suspensi ya. Dan ini bagian belakangnya seperti ini ya, Century. Lampu belakangnya ini sayangnya nggak simetris, maksudnya nggak ini ya, meleot ya. Jadi kalau ditutup ini lampunya miring ya. Oke, di belakang tulisan Century, bagasinya bisa dibuka dan kelihatan di dalam itu bisa kelihatan apa itu ya. Kita zoom lagi, kalau lebih zoom lebih dekat. Loh apa itu, kok kayak ada koper dan juga tas ya, apakah isinya duit ya? Wah, berapa juta dolar itu yang di situ ya. Wih, ini kayak mobil-mobil Yakuza atau mafia ya. Tapi mobilnya ini mobil kekaisaran Jepang, ini mobil dinasnya kekaisaran. Nah cakep ya, Toyota Century ya, mobilnya cakep, warna hitam kilap ya. Meskipun ini masih reguler ya, karena reguler, tapi oke lah. Belum ada yang bikin diecast Toyota Century yang ada moving partnya, baru Matchbox. Oke, cakep dingin teman-teman ya. Nah seperti itu ya, widih ya koleksinya. Riak nih, pamer nih, ya flexing ya. Jadi kendaraan publik itu bukan sekedar kendaraan biasa ya, tapi representasi layanan masyarakat dari polisi, rescue, transportasi sampai mobil negara. Dan semua itu kalau jadi diecast, waduh jos banget ya. Pilihan kalian yang mana teman-teman? Kalau suka video ini ya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak kolektor baru yang tercerahkan. Mantul ya. Next kita akan review koleksi publik lainnya atau mungkin kendaraan-kendaraan militer. Kalian mau tentukan di komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman ya. Oke, until next time.